Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jihan Febrianti, SHMH CPM. Saya di sini sebagai mediator yang bersertifikasi dari DSI dengan akreditasi dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini saya akan membantu menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu. Mungkin sebagai awal mediasi kita ini, sebelum saya membacakan aturan mediasi kita, boleh saya minta Ibu sebagai pemohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pihak termohon bagaimana? Tidak keberatan kan? Tidak. Baik, terima kasih Bu Mediator. Perkenalkan, nama saya Livia Atika Abdi. Saya di sini adalah seorang ibu rumah tangga dan saya beralamat di Kota Sumawe. Pihak termohon. Baik Bu, terima kasih. Saya Rizky Ananda Rahab. Saya di sini adalah karyawan swasta di Kota Lok Sumawe dan bertempat tinggal di Lok Sumawe. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir saat ini dalam usaha kita menyelesaikan persoalan Bapak Ibu dalam bentuk mediasi. Proses ini adalah untuk mencari kesepakatan demi kebaikan kita semua. Proses kesepakatan ini memang sesuai dengan pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu Bapak Ibu dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara atau memutus perkara dengan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain adalah yang pertama imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu yang ketiga, kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus, artinya tidak diperlukan mediator dalam melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini, yaitu yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, para pihak diharapkan jujur tanpa ada yang disembunyikan. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, tidak menggunakan handphone. Yang ketujuh, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut atau ada tambahannya? Setuju, tidak ada tambahan. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin tahu duduk perkaranya terlebih dahulu dari Bapak termohon. Bagaimana ceritanya Bapak bisa membeli tanah tersebut? Silakan Bapak. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu. Di sini saya akan menceritakan dulu dari awalnya. Yang dimana saya bertemu dengan Pak Arun di sebuah warung kopi di Kota Langsa gitu. Yang dimana kami bercerita lagi di situ Bu. Dan di dalam perceritaan itu saya mengutarakannya saya untuk membeli tanah gitu di Kota Langsa. Nah, di situ Pak Harun menawarkan sebidang tanah yang ia miliki. Nah, saya pun tertarik atas hal tersebut, Bu. Lalu saya membelinya dan ingin membangun rumah di tanah tersebut karena untuk keperluan anak-anak dan keluarga saya begitu, Bu. Nah, sesaat saya ingin membangun rumah di atas tanah tersebut, dihalangi oleh Bu Livia sendiri, Bu, yang dimana Bu Livia mengatakan bahwasannya tanah itu milik dia yang telah dibelinya oleh istri Pak Arun begitu, Bu. Jadi saya pun bingung bagaimana saya mau membangun tanah ini sedangkan tanah ini sudah saya beli dari Pak Arun begitu, Bu. Baik Pak Rizky, selanjutnya saya juga ingin tahu apakah Bu Halimah saat membeli tanah tersebut dari istri Pak Harun sudah melalui proses yang diatur oleh undang-undang, dan apakah Ibu sudah memiliki hak milik atas tanah tersebut? Baik, terima kasih Bu. Mungkin proses awal jual beli ini terjadi pada saat saya dan istri Pak Harun ini bertemu di sebuah pengajian di rumah tetangga kami. Kesepakatan jual beli tanah ini hanya terjadi antara kami berdua saja tanpa adanya pihak lain yang mencampur tangani.
Kemudian beliau sendiri, istri Pak Harun ini sudah memberikan sertifikat jual beli tanahnya kepada saya, dan saya pun juga sudah mencicil uang tersebut dan sampai sekarang sudah lunas, Bu, seperti itu. Baik Bu, saya percaya Ibu sudah menyerahkan uangnya. Tetapi apakah suami teman Ibu yang menjual tanah tersebut mengetahui proses jual beli Ibu dengan istrinya? Kalau soal itu sih saya tidak menanyakan lebih lanjut ya Bu, karena bagi saya jika sertifikat jual beli tanah sudah ada pada saya dan uangnya juga sudah lunas saya bayar, mungkin bagi saya itu sudah cukup Bu. Baik Ibu, berarti di tangan Ibu adalah sertifikat jual beli ya, bukan sertifikat hak milik. Bukan Bu, sertifikat jual beli. Secara hukum beda proses pengeluarannya, tetapi sama-sama dapat dijadikan sebagai alat bukti Bu. Cuma kekuatannya lebih kuat sertifikat hak milik. Sedangkan di tangan Pak Yahya, Bapak apa ada sertifikat jual beli saja atau sudah ada sertifikat hak milik? Kalau bicara soal sertifikat hak milik, saya belum ada kesempatan atau waktu untuk mengurusnya. Tetapi kalau tentang sertifikat jual beli ada sama saya. Jadi Bapak Ibu, setelah mendengarkan keterangan Bapak Ibu, saya perlu mencari keterangan yang lebih lagi dengan bertemu langsung dengan Pak Harun dan istrinya. Tetapi itu nanti saja kita lakukan karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa proses jual beli tanah itu memerlukan proses yang tepat hukum dan perlu sertifikat yang dicantumkan di BPN atau Badan Pertanahan daerah di mana lokasi tanah tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Daerah Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 197 ayat 1. Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4, dengan izin kepala kantor wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan, atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di kantor pertanahan. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, pihak kami tidak dapat dengan serta-merta mengeluarkan begitu saja dokumen negara melalui kewenangan yang telah diatur dan hanya kepada pemegang hak saja. Ini artinya semua prosedur harus mengikuti peraturan yang berlaku. Baik Bapak Ibu, untuk menyelesaikan persoalan Bapak Ibu, kita perlu melakukan cross check dengan pemilik tanah sebelumnya, mendatangkan ahli saksi. Untuk itu pertemuan kita ini akan kita tunda dan akan kita bahas kemudian setelah kita mengetahui maksud Pak Harun dan istrinya. Apa sama-sama tidak mengetahui bahwa tanah ini telah dijual atau bagaimana? Kita akan mengatur jadwal ulang kembali dan mudah-mudahan akan segera terselesaikan. Baik, Bapak Ibu setuju kita melakukan pertemuan kembali pada minggu depan tanggal 23 Agustus 2025? Setuju. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.